Selamat pagi, kalau sudah mendengar suara ibu, silakan anggukkan kepala kalian. Selamat pagi. Kalau sudah mendengar suara ibu, silakan anggukkan kepala kalian. Selamat pagi. Kalau sudah mendengar suara ibu, silakan anggukkan kepala kalian. Tes. Kalau sudah mendengar suara ibu, silakan anggukkan kepala kalian. Sudah jelas? Coba ulang lagi sekali ya. Kalau sudah mendengar suara ibu, silakan kalian anggukkan kepala. Oke, terima kasih. Kita mulai saja. Sebelumnya, sebelum kita mulai, Ibu mau mengucapkan selamat tahun baru buat kalian semua. Dan rencananya kita tatap muka, tapi karena berhubung situasi seperti ini, jadi kita tetap menggunakan Zoom meeting. Tidak apa-apa ya, yang penting kita bisa belajar walaupun dari rumah. Oke, selamat pagi. Om Swastiastu. Pertemuan di semester genap untuk hari ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia masih bersama Ibu. Oke. Silahkan kalian perhatikan dalam slide. Mungkin kurang jelas gambarnya, tapi kayaknya kalian bisa menerka itu gambar apa. Sudah bisa terlihat apa yang ada di slide itu? Oke. Itu adalah gambar koran. Berarti topik yang kita akan bahas pada pagi hari ini berhubungan dengan koran.
Berarti apa isi di dalam koran itu? Nah, coba. Kalau kalian melihat koran, apa biasanya yang kalian lihat? Apa saja yang ada atau konten atau rubrik apa saja yang ada di dalam koran? Oke, Ibu ingin tahu. Coba, yang mau menjawab silakan angkat tangannya. Apa yang biasanya ada di dalam koran? Ayo, silakan angkat tangannya. Putri Jayanti, dipersilakan. Selamat pagi, Bu. Udah kedengaran? Sudah jelas. Perkenalkan, nama saya Ani Komang Putri Kajayanti dari kelas 12 AP11. Biasanya di koran itu saya membaca seperti lowongan pekerjaan ataupun berita, seperti contohnya seperti ada kebanjiran atau kebakaran. Oke, selain itu ada berita, ada iklan, lowongan pekerjaan termasuk iklan ya. Selain itu, Ibu, ya. Suaranya kekecilan. Oke, sudah jelas? Bisa Sebentar. didengar dengan baik? Sedikit jelas. Oke, selain itu kalau misalnya tadi dibilang lowongan pekerjaan, itu termasuk iklan dan berita. Nah, benar ya. Coba, ada lagi apa saja yang ada di koran selain yang sudah disebutkan teman kalian tadi? Silahkan yang mau menjawab, angkat tangannya. Selain berita, selain iklan, apa lagi? Ayo. Kalau berita, berarti dia berisi fakta. Apakah ada opini nggak di dalam surat kabar? Yang termasuk, kalau yang ada opininya, apa sih nama rubriknya? Oke, silahkan Lisa. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Saya Lisa dari kelas 12 AP11. Oke. Dalam opini terdapat tajuk rencana Lagi? dan surat pembaca. Oke, boleh, benar. Ada tajuk rencana atau teks editorial, sudah kita bahas waktu ini. Dan juga ada surat pembaca, boleh. Selain itu, masih di kolom yang sama. Selain itu terdapat pandangan, terdapat berita yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Oke, itu teks editorial. Itu sudah kita bahas pada semester yang lalu. Selain itu, yang lagi satu yang ada di rubrik yang sama, di kolom yang sama. Tahu? Kurang tahu, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang lagi satu yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini adalah artikel opini. Biasanya kalau di balik post itu ada yang di pojok kiri itu ada tajuk rencana atau teks editorial. Nah, yang paling besar biasanya ada kolom opini. Nah, itu yang kita bahas sekarang, opini. Artikel opini. Oke, kompetensi dasar kita pada pagi hari ini adalah mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Dan yang kedua adalah menyusun opini dalam bentuk artikel. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan belajar dari rumah dengan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik mampu untuk menentukan informasi dalam artikel opini yang dibaca, dan yang kedua membedakan antara informasi, fakta, dan opini dari penulis. Oke, mind map kita, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama kita akan mengenal mengenai pengertian artikel. Artikel itu apa sih? Kemudian yang kedua, tujuan penulisan dari artikel opini. Yang ketiga, kita mengetahui ciri-ciri dari artikel opini. Dan yang keempat, membedakan antara fakta dan opini. Dan yang terakhir adalah kita belajar untuk menyusun opini. Oke, sebelum Ibu mulai, kalian sudah persiapkan buku kalian? Buku paketnya?
Silakan ambil dulu buku paketnya, taruh di samping kalian. Selalu ya, selalu kalau misalnya kita belajar, buku paket selalu ada di dekat kalian. Persiapkan nanti kita pakai di akhir. Oke, kita akan bahas alur pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari artikel opini. Apa itu artikel? Dan terlebih artikel opini. Oke, artikel opini itu adalah sebuah tulisan jurnalistik. Kalau yang namanya tulisan jurnalistik berarti dia ada di media cetak ataupun media elektronik, berarti itu jurnalistik. Kemudian dia berupa tulisan jurnalistik tentang suatu masalah, berarti ada masalah yang diangkat yang berisi pendapat atau pandangan dari penulis yang didasarkan atas fakta yang ada. Jadi tidak semua itu hanya pandangan atau pendapat dari penulis, tapi harus juga disertai dengan fakta-fakta yang mendukungnya. Itu yang disebut dengan artikel opini. Dia tulisan jurnalistik dan mengangkat suatu masalah, kemudian berisi pandangan dan fakta. Berarti dia berisi opini dan juga berisi fakta. Itu namanya artikel opini. Kalau yang isinya fakta semua, bisa juga itu namanya berita. Kalau berita pasti fakta. Kejadiannya sudah terjadi, makanya diberitakan. Kalau ada opini, ada fakta, itu namanya opini boleh, artikel opini boleh, tajuk rencana juga boleh seperti itu. Kalau surat pembaca, itu isinya opini semua. Kalau yang isinya opini dan fakta, itu bisa tajuk rencana atau teks editorial, atau bisa juga artikel opini yang kita bahas hari ini. Sudah? Kita lanjut ke yang kedua. Tujuan artikel opini. Nah, apa sih tujuan penulis itu atau surat kabar itu mencantumkan artikel opini? Nah, yang pertama, ada isu di masyarakat atau ada masalah di masyarakat, itu yang diangkat. Guna jadi penulisan itu adalah gunanya untuk meyakinkan pembaca mengenai suatu masalah yang lagi hangat atau lagi kontroversial, itu untuk meyakinkan. Karena disertai juga dengan fakta-fakta, selain ada opini. Yang kedua, tujuannya itu adalah mendidik. Jadi, dalam artikel opini itu selain meyakinkan juga itu mendidik. Isinya juga mendidik. Karena apa? Karena di sana ada pandangan penulis dan penulis di sana bersikap netral, tidak boleh memihak salah satu pihak misalnya. Jadi itu gunanya untuk mendidik karena juga disertai dengan fakta-fakta. Jadi dari yang tidak tahu, orang itu hanya berpandangan seperti apa, pembaca ya terutama, kemudian karena ada fakta-fakta di dalam artikel opini itu, jadi bisa memberikan pengetahuan atau pengetahuan bagi pembacanya, sehingga dia bisa, artikel opini bisa mendidik dari pembacanya. Nah, selain meyakinkan, selain mendidik, artikel opini juga bertujuan untuk menghibur, sebagai hiburan. Ketika membaca surat kabar itu, tidak hanya berita saja, tapi juga ada artikel opini atau teks editorial itu. Oke, setelah tujuan, kita akan mengetahui ciri-ciri artikel opini. Apa sih yang membedakan dengan berita atau hal yang lainnya? Oke. 1. Artikel opini itu mengangkat masalah yang aktual. Jadi, masalah yang dibahas itu adalah masalah yang aktual, terkini, itu namanya aktual. Apa yang berkembang di masyarakat, itu yang diangkat sebagai masalahnya, itu namanya masalahnya aktual. Berikutnya, pola penyusunan dari teks atau artikel opini yaitu dengan pola penyusunan deduktif-induktif. Berarti dari yang umum dulu, kemudian ke yang khusus. Kenapa demikian? Deduktif berarti dari umum, berarti kalimat utamanya ada di awal paragrafnya.
Nah, berarti itu yang umum dulu. Umum itu berarti pandangan penulis terhadap masalah itu. Apa pandangannya? Itu yang dikemukakan terlebih dahulu. Kemudian baru dijelaskan dengan argumen-argumen, entah itu berupa fakta ataupun berupa opini yang mendukung dari masalah itu. Makanya pola penyusunannya adalah deduktif induktif. Berikutnya, bersifat subjektif. Subjektif berarti bersifat pribadi. Berarti karena ini berisi pandangan penulis, makanya bersifat subjektif. Jadi belum tentu orang itu akan setuju dengan apa yang ditulis dalam artikel opini, karena itu opini dari penulisnya. Jadi makanya artikel opini bersifat subjektif. Oke, setelah ciri-ciri kita akan menentukan perbedaan antara fakta dan opini. Antara fakta dan opini jelas berbeda. Ada fakta, ada opini, itu jelas berbeda. Dalam artikel opini, keduanya harus ada. Keduanya harus ada. Fakta harus ada, opini juga pasti ada. Namanya saja artikel opini, itu pendapat kan. Jadi opini itu pasti ada dan fakta itu juga harus ada untuk mendukung dari opini kita. Jadi, dalam artikel opini, fakta dan opini harus ada. Perbedaannya kita lihat. Kita mulai bahas mengenai fakta. Fakta itu yang pertama, dia kenyataan. Fakta selalu nyata. Kalau nyata berarti sudah terjadi. Kalau yang sudah terjadi itu namanya pasti fakta. Yang kedua, objektif. Objektif itu artinya apa adanya. Apa yang dilihat itu yang ditulis. Itu objektif namanya. Semua yang melihat itu dengan pandangan yang sama. Itu objektif namanya. Kemudian fakta itu menjawab 5W plus H. Jadi 5W plus H-nya misalnya apa yang dibahas? Jelas. Siapa yang terlibat? Jelas. Kapan itu? Jelas. Jadi itu bisa menjawab 5W plus 1H, itu berarti pasti fakta. Kalau misalnya mengapa yang seperti itu? Bukan. Kemudian, yang keempat, data. Kalau misalnya ada data, fakta itu datanya itu berupa angka. Jadi kalau ada data-data berupa angka, itu bisa dibilang fakta. Yang kelima, fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, dibilang ada gempa bumi, misalnya ada tanah longsor, oke, ada tanah longsor. Di misalnya jalur Singaraja dan Pasar, di daerah Gate terjadi tanah longsor, itu misalnya. Nah, kenapa itu bisa fakta? Coba sekarang kita ke sana, ada nggak buktinya? Nah, kalau bisa dibuktikan seperti itu, berarti itu fakta. Sudah cukup segitu. 5. Fakta itu nyata, sudah terjadi. Fakta itu objektif, apa adanya. Dia bisa menjawab 5W plus H, itu fakta. Data berupa angka, dan data itu bisa dibuktikan kebenarannya. Ada pembuktiannya, bisa dibuktikan. Itu pasti fakta. Bagaimana dengan opini? Oke. Opini itu dia berupa pendapat. Belum terjadi, hanya berpendapat, belum terjadi. Kalau ada kata akan, mungkin, yang seperti itu, belum terjadi kan? Pasti opini. Yang kedua, opini itu bersifat subjektif, bersifat pribadi. Jadi, subjektif berarti pandangan pribadi. Jadi, antara satu orang dengan orang lain belum tentu sama pandangannya. Itu namanya subjektif. Subjek berarti orang, berarti beda. Beda setiap orangnya. Dan yang ketiga,
Opini itu bisa berupa penilaian, baik, buruk, yang seperti itu. Bagus, jelek. Dia bisa juga berupa ramalan. Karena belum terjadi kan, masih meramal. Mungkin yang seperti itu kata-katanya. Seandainya, itu dia belum terjadi. Kemudian, opini itu bisa berupa saran. Sebaiknya seperti ini, seharusnya seperti ini. Itu kan belum terjadi. Itu berupa saran atau solusi. Itu opini. Kemudian opini juga bisa berupa kritik. Oh ini tidak bagus, ini kurang ini, kurang ini. Itu kan mengkritik kan namanya. Lebih baik seperti ini. Itu kan belum bisa dibuktikan bahwa itu bagus atau tidak. Itu namanya kritik. Jadi itu opini. Jadi opini itu gampang. Opini itu berupa pendapat, dia bersifat subjektif, tidak bisa kemudian dia berupa penilaian, ramalan, saran atau kritik dan belum bisa dibuktikan kebenarannya. Belum bisa ya, belum bisa dibuktikan kebenarannya. Itu namanya opini. Ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah menulis opini. Oke, untuk menulis opini, kita bahas nanti saja. Sekarang, silakan kalian lihat buku paket kalian. Sudah? Silakan baca opini yang ada yang ada di buku kalian yang Ibu bukunya masih jauh ya. Yang Ikatan Dokter Indonesia. Di kolom artikel opini ada artikel opini yang ada ID apa gitu lanjutannya. Coba dilihat ya, halaman 133 lewat pokoknya. Ibu ambil buku dulu. Oke, sudah ketemu halamannya? Oke, halaman 140, memotret kondisi kesehatan Indonesia. Sudah ketemu? Oke, yang sekarang kalian lihat itu adalah, yang ingin Ibu tanyakan adalah informasi apa saja yang bisa kalian temukan dalam artikel opini tersebut. Ibu pengen 2 informasi saja. Silahkan yang sudah menemukan, angkat tangannya langsung. Informasi yang bisa ditemukan di dalam artikel opini itu. Halaman 140. Yang sudah menemukan, silakan angkat tangannya. Bebas ya informasinya, tidak harus dari awal atau gimana, terserah. Ayo, silakan angkat tangannya. Yang ingin menjawab, silakan angkat tangannya. Informasi apa saja
yang bisa kalian lihat atau yang kalian dapat temukan di dalam artikel opini tersebut? Ibu hanya minta 2 informasi saja. Informasinya banyak. Kalau kalian membaca suatu artikel, pasti kalian dapat informasi dari itu. Karena sesuai dengan tujuannya, gunanya itu adalah untuk mendidik salah satunya. Ayo, silahkan. Angkat tangannya. Oke, sudah ada yang angkat tangan. Silahkan, Sugi. Sugi pertama. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bisa kedengaran? Sudah jelas. Dari artikel Memotret Kondisi Kesehatan Indonesia, di sini saya mendapatkan 2 informasi. Yang pertama, satu saja. Oh ya. Bilang paragraf berapa? Halaman berapa? Halaman 141 di paragraf ketiga, yaitu transisi epidemiologi datang dengan 2 kelompok kasus penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sudah cukup? Sudah. Oke, benar ya. Itu salah satu informasinya. Oke, lagi satu, silahkan Murni. Silakan Murni. Baik, perkenalkan nama saya Nilumade Murni dari kelas 12 AP8. Di sini saya menemukan informasi dari paragraf ke-6, kalimat kedua. Dulu penyakit jantung, pembuluh darah, gagal ginjal, stroke, hipertensi, kencing manis, dan kanker merupakan penyakit kronis yang akrab dengan populasi penduduk kaya. Kini, penduduk dengan penghasilan yang menengah ke bawah juga sudah banyak yang mengalami sakit serupa. Itu berupa fakta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sudah 2 informasi, benar ya? Seperti itu. Kalau kalian menemukan informasi, jadi informasi apa yang bisa ditemukan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya masih dalam artikel opini yang sama. Silakan temukan, Ibu pengen tahu, silakan cari 3 opini yang ada dalam artikel itu. Tapi setiap orang menjawabnya satu saja, nggak usah ketiganya, satu saja. Boleh di paragraf keberapa, halamannya berapa, boleh. Silakan angkat tangannya yang berupa opini dulu. Opini yang mana? Silakan angkat tangannya. Oke, silakan Chandra Wahyuni. Silakan Chandra Wahyuni. Selamat pagi, Bu. Kedengaran, Bu? Sudah jelas. Perkenalkan, nama saya Nilo Chandra Wahyuni dari kelas 12 AP11. Saya ingin menyampaikan, ya, AP11. Tadi Bu kan bertanya tentang opini di teks memotret kondisi kesehatan Indonesia. Itu saya opininya paragraf 4. Di sini kalimatnya penyakit tidak menular yang berlangsung kronis seperti penyakit jantung, hipertensi, kencing manis, gagal ginjal, stroke, kanker, kasusnya makin banyak menyerap dana kesehatan dan dalam jumlah yang tidak sedikit. Kenapa itu bisa ikut opini? Karena kan kalau fakta itu berupa data itu seharusnya disertakan dengan angka, tapi di sini hanya menyerap dana kesehatan dalam jumlah yang tidak sedikit. Itu tidak disertakan datanya, Bu, menurut saya. Oke.
pendukungnya gitu ya. Iya Bu, kurang ada data pendukungnya. Di sisi lain, penyakit tidak menular yang berlangsung kronis seperti penyakit jantung, hipertensi, kencing manis, gagal ginjal, stroke, dan kanker, kasusnya makin banyak dan menyerap dana kesehatan dalam jumlah yang tidak sedikit. Yang fakta atau opini? Opini Bu. Oke, kalau bilang opini. Kalau opini, kalau Ibu tidak menggunakan istilah opini ya, karena apa? Karena kasusnya makin banyak. Kalau dibilang makin banyak, kenapa makin banyak? Kan dia bisa ada pembuktiannya, buktinya di rumah sakit seperti ini. Nanti ada lanjutannya seperti itu. Jadi dan penyerapan dana kesehatan dalam jumlah yang tidak sedikit. Kalau tidak sedikit berarti dia banyak. Itu bisa dibuktikan gitu. Coba yang lain dulu. Nggak apa-apa ya. Oke, Bu. Rasintia. Silakan Loli Rasintia. Kedengaran, Bu? Sudah. Ayo, silakan. Jadi menurut saya opini itu dari AP10. Silakan. Pada paragraf ke-8 pada kalimat langkah pencegahan dan penanggulangan masalah ini bisa kita mulai sesegera mungkin. Kenapa itu opini? Karena pada kata kita mulai sesegera mungkin, jadi itu belum terjadi, masih bersifat ramalan. Oke, itu saran ya, harus sesegera mungkin. Iya. Oke, benar, yang seperti itu yang Ibu mau. Jadi dia jelas, karena itu belum terjadi, berarti dia opini. Coba lagi satu. Terima kasih Loli. Berikutnya Ari Anggreni, silahkan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Udah kedengaran? Selamat pagi. Ari Anggreni apa berapa? Perkenalkan, nama saya Ani Gusti Putu Ari Anggreni dari kelas 12 AP11. Menurut saya, opini yang terdapat pada teks memotret kondisi kesehatan Indonesia terdapat pada paragraf ke-7, di mana kalimatnya adalah, jika dirunut di mana masalahnya, akan kita temukan bahwa penyelamatan dan pengelolaan 1000 hari pertama kehidupan atau HPK yang dimulai dari pembuahan hingga anak berusia 2 tahun memiliki peran yang sangat besar. Mengapa disebut opini? Karena terdapat kata akan kita temukan, di mana itu belum terjadi. Oke, terima kasih. Benar ya, itu adalah salah satu opini juga, karena kata kuncinya ada di kata akan. Jika dirunut di mana masalahnya, akan kita temukan, berarti pasti belum terjadi. Akan kita temukan, berarti belum terjadi. Itu pasti opini. Terima kasih, Ari Anggreni sudah 3 ya. Oke, sekarang kita ke fakta. Silahkan cari 3 fakta juga. Waktunya masih lagi sedikit, 2 saja. 2 fakta, tapi setiap orang 1 saja. Oke. Siapa ya yang sudah? Ada yang sudah, Sri Wahyuni. Silakan Sri Wahyuni. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Menurut saya yang termasuk opini di sini, saya Sri Wahyuni dari kelas 12 AP5. Apa? Ada di paragraf AP3 ya? Ada di paragraf 12. Yaitu dari segi kuantitas, dokter umum per 17 November 2015 data KKI sebanyak 108.028 dokter umum yang memiliki STR saat ini mestinya cukup untuk melayani 152.721.329 peserta JKN.
Oke. Mengapa disebut fakta? Karena di sini memuat banyak angka dan disertai juga tanggal dan tahun. Coba, masih dalam paragraf yang sama, dalam kalimat yang sama, coba perhatikan kata mestinya. Apakah itu tidak berupa saran? Dari segi kualitas, Dokter Umum per 17 November 2015, data KKI sebanyak 108.028 dokter umum yang memiliki STR saat ini mestinya cukup untuk melayani 152.721.329 peserta JKN. Mestinya, berarti itu kan saran. Apakah itu fakta? Belum ya? Coba yang lain. Yang belum. Artini. Silakan Artini. Kedengaran, Bu? Sudah. Perkenalkan, nama saya Kade Artini dari kelas 12 sampai 2, nomor absen 7. Faktanya itu ada di paragraf ke-4, yaitu tradisi epidemiologi datang dengan dua kelompok kasus penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kenapa dibilang fakta? Karena di sana datanya itu dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya itu ada dua penyakit, itu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Oke, terima kasih. Benar ya. Itu termasuk fakta. Lagi satu, fakta lagi satu. Silakan. Dwi Cahyani, yang belum Ibu panggil ya. Dwi Cahyani, silakan. Selamat pagi, Bu. Silakan Dwi Cahyani. Selamat pagi. Halo, Dwi Cahyani. Kedengaran, Bu? Bisa mendengar suara Ibu? Selamat pagi. Dwi Cahyani. Tidak kedengaran ya, Bu? Halo, Dwi Cahyani. Pagi, Bu. Oke, mohon maaf ya karena waktunya sudah habis, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita kembali pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf yang sudah angkat tangan, terima kasih. Belum dapat kesempatan, nanti kesempatannya ya. Oke, untuk menyusun opininya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Berarti untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas mengenai mengevaluasi informasi yang berupa fakta dan opini. Sudah baik sekali tadi partisipasi dari siswa, yaitu menemukan informasi yang ada di dalam teks atau artikel opini. Yang kedua adalah membedakan antara fakta dan opini dalam artikel opini. Oke, terima kasih. Ibu tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, ditunggu untuk pelajaran selanjutnya.
Saya masih kepo kan. Jangan jangan. Bal kan ngecek malu nih. Ngajak ibu terus masuk dulu ibu. Gua kayaknya apa dia tentang? Selamat pagi anak-anak semua. Om Swastiastu. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan tidak lupa pula Pak mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk semuanya. Jadi meskipun sudah lewat beberapa hari, jadi mudah-mudahan harapan kita semua mungkin ini pandeminya segera berakhir untuk coronanya ya, mudah-mudahan segera berakhir sehingga kita bisa melakukan tatap muka. Karena seperti yang kalian ketahui untuk kelas 12 di semester genap itu pasti kalau dulu ya mempersiapkan untuk ujian. Tapi karena situasi seperti sekarang ini ya jadi mempersiapkan ujian itu hanya bisa dilakukan secara daring atau online seperti ini. Dan kita hanya bisa mempersiapkan atau mempelajari teorinya saja dulu. Sebelum kita nanti, kalau keadaan sudah membaik, itu kita bisa melaksanakan praktik. Oke, baik anak-anak semua. Jadi untuk di semester genap ini, jadi Pak kembali mengisi sekarang. Kenapa Pak bilang seperti itu? Karena waktu semester ganjil itu diisi penuh atau sepenuhnya oleh Pak Putro atau Mr. Putra. Jadi karena Pak masih ada pelatihan waktu itu untuk semester genap ini, sementara Pak bisa mengisi sampai full untuk reception di kelas 12. Jadi untuk di semester sekarang ini, itu fokusnya atau pembahasannya tidak terlalu banyak, hanya fokus dengan satu materi saja. Seperti kalian bisa lihat dalam slide atau di pembukaan slide, itu fokusnya adalah handling check-in walk-in guest. Jadi ini diambil sesuai dengan persiapan ujian. Jadi siapa tahu nanti keadaan sudah membaik, jadi ini yang akan biasanya ini yang akan diujikan. Jadi kita bahas atau fokuskan ke handling check-in walk-in guest. Baik, sebelum lanjut untuk penilaian. Jadi nanti itu akan ada penilaian pengetahuan. Setelah itu keterampilan juga ada, baik itu di e-learning, silakan nanti dipantau terus e-learningnya. Untuk sekarang belum ya, jadi karena ini masih pertemuan pertama, silakan nanti dicek untuk e-learningnya secara berkala, tidak hanya di reception untuk mata pelajaran lain juga. Baik anak-anak semua, jika nanti selama Pak menjelaskan ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan, silakan bisa klik atau chat
di kolom chatnya bisa, ataupun langsung raise hand, silakan. Baik, kita akan langsung mulai ya. Baik, anak-anak semua, jadi seperti yang Pak sampaikan tadi, untuk handling check-in walking guest, ini pembahasannya kita akan fokuskan di bagian SOP-nya. Ya, karena ini lumayan banyak. Ya, jadi mungkin seperti yang kalian ketahui, handling check-in itu prakteknya paling lama. Tidak bisa berpasangan, harus individu. Oke, ini waktunya makan waktu sangat lama untuk handling check-in, apalagi walking guest. Banyak sekali hal yang perlu kalian lakukan di sini. Baik, kita masuk ke materi pembahasan. Jadi nanti untuk pembahasan kita di sini ada 3. Yang pertama itu adalah mengenai pentingnya registrasi. Ya, jadi kenapa registrasi itu penting? Oke. Setelah itu selanjutnya yang kedua itu adalah prosedur tamu check-in khususnya untuk walking guest. Itu juga menjadi pembahasan kita untuk pagi hari ini. Setelah itu yang terakhir itu adalah pengisian formulir. Ya, jadi ada 3. Jadi Pak tidak akan bahas lagi check-in itu apa dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke atau fokus kepada prosedurnya nanti. Jadi yang pertama kita langsung masuk ya ke pentingnya registrasi. Ya. Jadi bisa kalian baca sambil Pak jelaskan sedikit di sini. Jadi registrasi itu apa? Setelah itu kenapa perlu dilakukan? Ya, jadi intinya di sini adalah untuk registrasi atau pendaftaran itu ya seperti waktu kalian dulu sebelum sekolah di sini, setelah tamat SMP, kalian pasti melakukan registrasi atau pendaftaran. Itu sangat penting untuk mengetahui personal identity atau identitas individu dari seorang tamu. Kalau kalian dulu seorang siswa yang akan masuk di sini. Ya, jadi bisa kalian lihat di sini di slide pengertian dari registrasi dan lain sebagainya. Itu bisa kalian lihat di pengertian yang kedua. Coba bisa dibaca. Jadi pendaftaran adalah formalisasi kontrak yang sah antara tamu dan hotel, di mana hotel menawarkan fasilitas dan penginapan yang aman dan terjamin untuk tamu dan juga tamu menerima atau membayar layanan dan fasilitas yang diterima. Ya, jadi ada feedback antara hotel dan tamu. Tamu membayar, dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dibayar. Itu intinya di sini. Selanjutnya masih diregistrasi ya. Jadi mungkin waktu kalian training khususnya di front office atau mungkin di restoran mungkin atau yang lain, dalam penerapan di lapangan itu registrasi ada yang bersifat sangat ketat, ada juga yang fleksibel. Ya, maksudnya di sini ketat itu adalah harus benar-benar dilakukan pada saat itu juga. Pengisian formulirnya harus lengkap, tidak boleh salah, dan lain sebagainya. Sedangkan fleksibel itu maksudnya adalah formulir yang diisi itu boleh bagian poinnya saja atau inti-intinya saja. Sekarang tergantung dari hotel masing-masing. Karena setiap hotel itu mempunyai SOP yang berbeda. Jadi Pak ulang lagi sekali. Untuk pelaksanaan registrasi atau pendaftaran, itu ada yang sangat ketat, ada juga yang fleksibel. Jadi yang sangat ketat itu seperti yang Pak jelaskan tadi, harus benar-benar dilakukan pada saat itu juga. Formulir yang diisi harus lengkap, misalnya nama, pekerjaan, lain sebagainya harus diisi semua. Mungkin kalian di sini pernah mengisi formulir pendaftaran, itu harus lengkap. Sedangkan yang fleksibel itu bisa atau form yang diisi itu bisa yang poinnya saja, tidak semuanya. Oke, fleksibel juga maksudnya di sini adalah kalau tamu check-in itu fleksibel maksudnya di sini adalah pendaftaran tidak hanya bisa dilakukan di
front desk. Tapi mungkin juga bisa dilakukan di pada saat perjalanan dia menuju ke hotel, bisa dilakukan di kamar dan lain sebagainya. Oke. Selain itu, pada saat registrasi ini juga penting ya. Hampir kebanyakan hotel itu menerapkan ketika tamu sudah atau sebelum dia menginap, pasti akan ada yang namanya deposit atau uang muka. Jadi sama seperti SOP kita di sekolah, sebelum tamu menginap, dia harus membayar sejumlah uang, itu minimal harga kamar 1 malam. Ya, itu SOP kita di sekolah. Jadi untuk jaga-jaga saja. Itu namanya advance deposit namanya. Oke, setelah itu, masih di slide yang sama, jika dihubungkan dengan layanan kepada tamu, maka penerapan secara kaku akan menimbulkan beberapa dampak yang kurang baik antara lain. Oke, bisa kalian baca sendiri ya. Oke, jika maksudnya kaku di sini adalah registrasi yang kaku sama seperti registrasi yang ketat, itu maksudnya. Yang pasti proses check-in menjadi lama, itu pasti. Karena di tamu tersebut harus mengisi banyak form yang harus diisi dan lain sebagainya. Setelah itu berpotensi menimbulkan keluhan dari tamu, itu pasti. Apalagi nanti tamu yang datang itu tidak hanya satu. Mungkin ada tamu yang lain datang dan lain sebagainya, pasti dia akan mengeluh. Oke. Selanjutnya, tamu merasa dicurigai. Setelah itu yang terakhir, staf di front office dianggap tidak profesional oleh tamu. Oke. Itu beberapa dampak yang bisa terjadi jika pendaftaran atau registrasi itu bersifat kaku ataupun ketat. Oke, selanjutnya. Baik, sebagai langkah antisipasi atau pencegahan dari dampak yang tadi itu, untuk mengantisipasinya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Oke, yang pertama, itu membuat program speedy check-in namanya. Ya, mungkin kalian pernah dengar, ini speedy check-in, yaitu proses check-in dilakukan secara cepat, tidak bertele-tele. Jadi registrasi atau dalam kurung bisa kalian baca di sana, registrasi bisa dilakukan dalam perjalanan dari bandara ke hotel. Ya, jadi tamu bisa mengisi formnya di sana dan lain sebagainya. Setelah itu, untuk selanjutnya, itu menyesuaikan kondisi tamu. Ya, jadi kebanyakan tamu yang datang ataupun check-in itu pasti dalam kondisi yang lelah karena perjalanan jauh, apalagi baru datang dari bandara, tiba di bandara langsung ke hotel, pasti dia sangat lelah. Jadi di bagian front office itu bisa memberikan pelayanan, khususnya di bagian registrasi atau pendaftaran, itu tidak di front desk langsung, tapi bisa dilakukan di kamar. Itu seperti yang Pak maksud tadi, itu registrasi bersifat fleksibel. Baik, setelah itu, yang ketiga, jika seorang tamu sudah melakukan pemesanan kamar, maka segala formulir dan persyaratannya sudah disiapkan, sehingga registrasi hanya mengisi beberapa data saja. Jadi sekarang tamu sudah banyak memesan kamar langsung. Kalau walk-in mungkin jarang sekarang, jadi sudah memesan terlebih dahulu. Setelah itu pada saat proses check-in pasti akan berjalan lebih cepat. Pasti itu. Karena datanya sudah ada, itu ketika tamu melakukan reservasi, kalian juga akan mengirimkan confirmation letter ke tamu. Jadi kurang lebih datanya sama di sana. Berapa malam menginap, jenis kamarnya, apakah ada special request, dan lain sebagainya. Itu sudah ada di sana. Baik, itu mengenai registrasi. Jadi membuat program speedy check-in, ya. Jadi untuk registrasi, kembali Pak tekankan tergantung dari hotelnya masing-masing. Ada yang sangat ketat, ada yang fleksibel. Oke, jadi yang perlu diisi, biasanya yang fleksibel itu petugas front office atau resepsionisnya
akan menunjuk atau memberikan tanda titik di mana saja tamu akan mengisi. Okay, please fill this registration form. Yang ini titik-titik yang ini saja diisi. Ada yang seperti itu. Itu yang fleksibel. Karena kalau seperti jika kalian masih ingat, formulir yang kita gunakan untuk registration form itu lumayan banyak pengisiannya. Terus banyak juga data yang bersifat privasi. Oke, ada data yang bersifat personal. Jadi tamu ada yang mau mengisi, ada yang tidak. Oke, ketika kalian meminta tamu mengisi registration form, oke, yang penting seperti nama, setelah itu untuk berapa orang dan lain sebagainya, itu kalian harus meminta tamu untuk mengisi atau memastikan tamu mengisi data yang penting. Ya, nama contohnya. Itu kalian mengisi, itu sangat penting itu nama tamu. Baik, itu mengenai atau sedikit mengenai registrasi. Kenapa registrasi itu penting? Oke. Baik, selanjutnya. Ya, karena keterbatasan waktu juga ya. Oke. Sebelum lanjut, itu mengenai registrasi sedikit. Jadi Pak rasa tidak ada masalah mengenai registrasi pendaftaran kenapa penting. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua ya. Ini lumayan banyak pembahasannya. Jadi mohon disimak dengan baik. Jika ada pertanyaan silakan. Sebelum lanjut ya ke prosedur check-in, apakah ada pertanyaan terkait dengan registrasi atau pendaftaran? Jika ada, silakan bisa raise hand ataupun ketik di kolom chatnya. Silakan. Jika ada pertanyaan, bisa raise hand. Jika belum ada, Pak bisa lanjut karena waktu juga tidak terlalu banyak. Ini sudah hampir jam 9. Baik, sambil menunggu pertanyaan, atau mungkin nanti terakhir kalian sekaligus mau bertanya, boleh. Jadi kita lanjut dulu untuk prosedur check-in. Sorry. Oke, mohon maaf, ada kendala teknis sedikit. Oke, tunggu sebentar. Oke. Ya, bisa kalian lihat ya. Jadi untuk prosedur check-in. Jadi sebelum kita masuk ke SOP-nya, jadi yang pertama itu yang perlu kalian ketahui adalah kategori tamu tiba. Jadi seperti yang kalian lihat di awal tadi di slide pertama, itu kan judulnya kita handling check-in walk-in guest. Jadi selain walk-in guest itu juga ada yang lain jenis kategori tamu. Jadi yang pertama itu ada guaranteed reservation. Jadi reservasi yang bergaransi. Untuk pengertiannya atau penjelasannya bisa kalian lihat sendiri di sana. Oke, bisa kalian lihat sendiri di sana. Pengertian dari guaranteed reservation, tamu-tamu yang telah memiliki pemesanan kamar dengan jaminan dan biasanya pemesanan kamarnya telah dikonfirmasi. Ya. Jadi, untuk yang guaranteed reservation, itu reservasinya sudah bergaransi. Oke, ini juga perlu kalian pelajari jenis-jenis reservasi bergaransi. Mungkin nanti ini akan dijelaskan. Oke, kalau kita seperti yang Pak bilang di awal tadi, itu ada yang namanya ini. Bisa kalian lihat ya, ada tulisan deposit. Ini termasuk salah satu reservasi bergaransi.
Oke. Ini deposit ini salah satu reservasi yang bergaransi. Ya, ini paling standar. Oke. Selain itu, kalau deposit itu atau advance deposit namanya, itu maksudnya adalah tamu membayarkan, misalnya tamu menginap 2 malam. Jadi minimal tamu itu sudah membayar 1 malam. Itu termasuk advance deposit. Ada juga yang tamu itu membayar lunas langsung. Ya, itu namanya prepayment. Ya, banyak sekali. Terus ada juga yang tamunya ditanggung oleh, atau tamu tersebut ditanggung oleh perusahaan. Jadi ada namanya corporate corporate confirmation atau corporate letter atau guaranteed letter. Ya, guaranteed letter namanya. Ada juga yang jika tamu menginap ditanggung atau dibiayai atau menggunakan jasa travel agent, itu namanya travel agent voucher. Ya, banyak sekali itu. Silakan nanti kalian pelajari, itu mungkin akan dijelaskan nanti atau sudah kalian pelajari di pelajaran reservasi. Setelah itu yang kedua itu ada namanya non guaranteed reservation. Jadi reservasinya dia mesen tapi tidak ada garansi. Jadi tamunya masih 50-50 untuk datang ke hotel. Baik. Selanjutnya yang ketiga, ya ini walk-in. Tamu yang tiba tanpa memiliki pemesanan kamar terlebih dahulu. Jadi ini akan kita bahas untuk sekarang. Tamu walk-in. Jadi mungkin dia sudah tahu tentang hotelnya secara umum, fasilitas mungkin dia sudah tahu, tapi dia belum memiliki pemesanan kamar. Oke, jadi nanti ini akan kita fokuskan untuk di handling check-in. Oke, baik. Itu untuk yang pertama, kategori tamu tiba. Oke, setelah itu yang selanjutnya. Itu yang pertama, kategori tamunya. Setelah itu yang kedua, preparation of guest arrival. Jadi, apa saja yang perlu kalian persiapkan? Persiapan itu sangat-sangat penting. Oke, jadi Pak tekankan sekali lagi, persiapan itu sangat-sangat penting. Oke. Jadi yang pertama misalnya itu ini Pak beberapa saja ya, mungkin ada yang lain. Jika kalian punya pendapat sendiri boleh. Ini read the logbook. Ini sangat penting. Oke, ada yang tahu apa itu logbook ya? Ada yang masih ingat apa itu logbook? Fungsi logbook apa? Isinya apa? Ada yang tahu ya? Bisa raise hand. Oke, coba. Oke, Ika Wahini. Nah, Ika. Silakan. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Ika. Menurut saya, isi dari logbook itu biasanya isi catatan dari shift yang sebelumnya, shift yang bekerja sebelum kita. Maksudnya catatan apa yang telah terjadi di shift sebelumnya. Baik, terima kasih Ika. Terima kasih, atas Pak. jawabannya. Untuk yang lain, masih ada lagi? Apakah jawabannya sama? Oke, baik, terima kasih Ika. Ya, jadi logbook seperti yang disampaikan oleh teman kalian ya Ika ya, jawabannya sangat bagus. Jadi logbook itu berisi tentang aktivitas yang dilakukan oleh shift sebelumnya. Apakah kegiatan itu atau aktivitas yang dilakukan masih perlu tindak lanjut? Apakah sudah selesai? Sudah done. Misalnya kalian mendapatkan shift malam ya. Terus tamu menelpon kalian itu sekitar jam 1 malam. Dia minta dibangunkan keesokan harinya jam 9 pagi. Itu kan otomatis kalian karena bekerja shift malam jam 11 sampai jam 8 biasanya, itu kalian sudah pulang. Jadi shift selanjutnya harus menindaklanjuti itu. Itu akan dicatat di logbook. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi kalian minta membangunkan tamu jam 9, sementara kalian shift-nya sudah selesai, berarti harus ditindaklanjuti oleh shift selanjutnya. Oke, itu logbook.
Jadi kalian harus sering membaca logbook. Sebelum kalian bekerja, logbook itu harus dicek. Setelah itu, ini juga penting. Account room for availability for walk-in. Jadi mengecek ketersediaan kamar, maksudnya ya, menghitung jumlah kamar yang tersedia untuk tamu walk-in. Ya, jadi berapa kamar yang tersedia, berapa kamar yang bisa dijual. Jangan asal bilang ada saja. Kalian harus mengetahui atau memahami kamar yang kalian punya, ketersediaannya berapa, dan lain sebagainya. Oke, jangan asal bilang, do you have room available for today? Yes, jangan asal bilang gitu. Wait a moment, please. I will check the room availability first. Itu yang kalian bilang. Jangan asal bilang yes atau no saja. Cek dulu ketersediaan kamarnya. Oke. Setelah itu, expected arrival list. Ya, kalian harus tahu juga tamu yang diperkirakan datang. Setelah itu, guest history record. Itu juga kalian harus ketahui. Ini seperti repeater ya. Oke. Mungkin tamunya sudah pernah, datang ke hotel kalian atau yang lain. Setelah itu, expected arrival with special request. Ya, jadi bersama dengan expected arrival list. Jadi apakah ada permintaan khusus, mungkin ada tamunya honeymoon dan lain sebagainya. Setelah itu, list of VIP guests. Jadi tamu yang VIP kalian juga harus ketahui. Setelah itu yang terakhir, ini yang sangat penting juga, apalagi nanti kalau berhubungan dengan ujian ya. UKK, ini berhubungan dengan UKK, Pak jelaskan juga di sini. Mudah-mudahan seperti yang Pak bilang tadi, kondisinya cepat kembali membaik, sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka di sekolah. Ada preparation for guest arrival ya. Jadi persiapan yang lain, termasuk di sini persiapan dari kalian, personal groomingnya. Setelah itu persiapan formulirnya dan juga alat-alat yang digunakan. Area kerja juga perlu dipersiapkan, ya. Jadi area kerja itu sangat penting, persiapan diri itu juga sangat penting nanti. Oke, penampilan dan lain sebagainya. Formulir yang digunakan itu lumayan banyak, soalnya formnya, pengisiannya juga lumayan banyak. Baik formulir yang diisi pada saat praktek berlangsung maupun setelah praktek berlangsung. Jadi formnya lumayan banyak di reception. Pada saat praktek berlangsung, kalian isi form. Setelah itu selesai praktek, isi form lagi. Oke, ada yang masih ingat jenis-jenis formnya ya? Jenis-jenis form yang digunakan. Oke, ada yang masih ingat? Karena nanti kita akan bahas form, pengisiannya juga, ya nggak salah nanti. Ada yang masih ingat? Oke, pertanyaan pertama. Formulir yang diisi pada saat menangani tamu. Beda ya. Sebelum menangani, saat menangani, setelah menangani tamu. Ini pada khususnya check-in ya. Formulir yang diisi pada saat menangani tamu check-in. Apa saja itu? Ada yang tahu mungkin? Atau mungkin pernah membaca formulir yang diisi pada saat menangani tamu check-in. Jadi bedakan sebelum, saat, dan setelah. Itu beda itu. Sebelum menangani tamu check-in, persiapan diri. Setelah itu saat menangani tamu check-in. Terakhir setelah menangani tamu check-in. Baik, bagaimana? Bagaimana? Ada yang bisa saat menangani tamu check-in? Banyak yang video ya. Mungkin karena baru bangun ini kebanyakan. Banyak yang join tapi banyak yang matikan videonya. Tapi Pak hargai bagi yang sudah join, terima kasih banyak. Oke, sudah ada 1 orang ya yang katanya. Oke, Ika lagi. Baik, silakan Ika. Formulir yang digunakan setelah pada saat tamu check-in, menurut saya kalau nggak salah yang saya ingat itu registration form. Oke, registration form. Gimana dengan yang lain? Ada lagi selain itu benar jawabannya? Ada yang lain? Oke, coba Chandra Wahyuni. Niluh Chandra Wahyuni, please press unmute.
Oke. Hello morning, Mr. Dedi. Kedengaran? Ya, silakan. Seingat saya, formulir yang digunakan pada waktu check-in selain registration form itu ada cash receipt, sama guest card, sama breakfast coupon. Oke. Jadi tambahan 3 formulir ya, ada. Oke, terima kasih Chandra Wahyuni. Ya, jadi registration form benar jawaban dari Ika. Setelah itu ada cash receipt, bukti pembayaran. Setelah itu ada guest card. And the last one is breakfast coupon. Ya, itu yang kita gunakan di sekolah ya. Ingat itu standarnya setiap hotel beda-beda. Oke. Setelah itu formulir yang diisi setelah menangani tamu check-in itu juga ada ya. Tidak hanya saat menangani tamu, untuk kerjaan kalian belum selesai. Itu setelah menangani tamu check-in, ada ngisi departure book lagi, ada ngisi arrival book, ada melengkapi individual guest bill, ya, terus memastikan kalian sudah blocking kamar di conventional chart dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan fokuskan di prosedur check-in. Nanti Pak akan berikan atau tampilkan di sini SOP-nya, step by step-nya dari awal sampai akhir. Itu lumayan banyak, kurang lebih ada 20-an. Ya, seperti yang Pak bilang, resepsiannya memang sangat banyak. Selain ngomong, kalian juga harus ada tindakan. Lumayan banyak di sini resepsiannya. Baik, itu untuk preparation of guest arrival. Jadi mulai dari membaca logbook sampai mempersiapkan kedatangan tamu yang lainnya. Baik itu formulir ataupun peralatan, termasuk area kerja dan juga diri kalian sendiri. Oke. Baik, selanjutnya ya. Prosedur penanganan tamu check-in. Ya, jadi nanti untuk prosedur penanganan tamu check-in ini bisa kalian cari, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, karena keterbatasan waktu juga. Jadi ini bisa kalian cari di internet. Oke, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, nanti juga Pak akan sampaikan bagaimana prosedur penanganan tamu check-in sesuai dengan di sekolah dan juga disesuaikan dengan pas ujian waktu ini. Jadi disesuaikan dengan itu. Jadi sudah dibuat sedetail mungkin. Baik, itu saja dari Pak. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, Pak akhiri sampai di sini. Karena untuk sekarang kayaknya cuma 2 mata pelajaran saja ya. Bahasa Indonesia dan reception saja ya. Ya, oke. Jadi hanya 2 saja untuk sekarang. Oke. Jadi kita belum bisa, tidak bisa terlalu lama. Jadi kalau produktif, seperti yang kalian ketahui, harus praktek lebih bagus. Tapi karena situasi, ya mohon pemaklumannya juga. Oke. Jika tidak ada, atau mungkin belum ada, jika masih ada yang mengganjal atau masih dipikirkan terlebih dahulu, boleh ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai fokusnya prosedur penanganan tamu check-in. Ya, jadi Pak tampilkan sekilas saja. Oke, ini sebentar. Kurang lebih nanti bentuknya seperti ini ya. Ini rundown atau kurang lebih nanti seperti ini dia untuk SOP-nya ya. Oke, nanti Pak buatkan di slide ataupun langsung di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Apa step by step-nya. Ini tidak hanya check-in tapi sampai check out. Baik, itu saja anak-anak semua. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan kalian semua. Jika bepergian tetap menggunakan masker. Ya, jaga kesehatan untuk kalian dan juga keluarga kalian semua. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Om Santi Santi Santi. Ya, silakan. Karena ini terakhir bisa live meeting langsung ya.